Oke. Udah bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan kali ini. Selama bulan September ini, setiap akhir pekan, IAI Banten akan menemani sore Anda semua dengan forum desain yang bertema Karya Arsitek Banten. Sekarang ini kita sudah menginjak ke forum desain 7.0. Ada yang mengikutinya dari forum desain 1.0? Sedikit nostalgia, forum desain 1.0 perdana kami launching di bulan April di bulan Mei ada forum desain 2.0 dan 3.0 dan seterusnya. Bagi yang terlewatkan silahkan mengikuti YouTube IAI Banten. Untuk forum desain ke-7 kali ini, kami beri judul Public Aquarium dalam Ruang Arsitektur. Acara akan dipandu oleh moderator dari pengurus IAI Banten, Dwi Nanto, atau lebih akrab disapa Anton, dan narasumber Bapak Sidi Ahyar Wiraguna, yang merupakan seorang akuarium desain konsultan. Sebelum memulai acara forum desain 7.0 ini, saya Safira Nur Fauzia, selaku MC acara, akan membacakan tata cara mengikuti acara ini. Pertama, silakan sesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi, serta mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Kedua, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Ketiga, mohon pantau chatbot Zoom atau chat live streaming YouTube Anda, karena akan ada link presensi acara yang diberikan oleh host untuk dilengkapi peserta yang hadir. Silakan mengcapture diri sebagai bentuk kehadiran pada Zoom atau live streaming YouTube ini dan mengupload pada isian form tersebut. Keempat, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor ofisial IAI Banten 0821 1281 3745. Kelima, mohon jaga tata tertib selama kegiatan ini berlangsung, karena kami siarkan juga atau live streaming di YouTube IAI Banten, sehingga dapat dilihat kembali di YouTube IAI Banten setelah acara berakhir. Berikutnya, tata aturan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengajukan raise hand pada bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Untuk yang di YouTube, silakan ketik di chat live atau YouTube IAI Banten ketika sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. 2. Satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya. Jika lebih, pertanyaan tidak wajib dijawab oleh narasumber. Pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan per sesi. 3. Peserta dapat memulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator dan akan di-unmute oleh host. Demikian tata aturan yang telah dibacakan untuk dapat dipahami bersama-sama. Sebelum kita memulai forum desain kali ini, saya mewakili segenap seluruh pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak untuk berdoa sekaligus bersyukur, berdoa bagi kondisi tanah air dari pandemik yang sedang mewabah di dunia, agar lekas berlalu dan kita semua dapat beraktivitas dan beradaptasi dengan keadaan. Tidak lupa pula, kita mengucap syukur atas kesempatan ini, kita dapat tetap berkarya dari rumah. Mendoakan pula para tenaga medis yang masih harus berjuang untuk membantu merawat pasien hingga saat ini. Hening dimulai. Hening kita cukupkan. Baik, langsung saja kita mulai acara kali ini. Kita panggil moderator kita, Bang Anton. Dipersilahkan kepada Bang Anton. Baik, terima kasih Safira, sudah dibuka acaranya. Jadi selamat siang rekan-rekan serta yang sudah hadir, sudah mendaftar secara online di Zoom maupun di YouTube secara live. Hari ini kita akan ada acara forum desain 7.0 yang sudah dijelaskan oleh MC. Terkait dengan pembahasan materinya itu menarik sekali.
yaitu pabrik akuarium. Jadi nanti arsiteknya akan menjelaskan terkait dengan rancangan biota laut ya, dengan fungsi hiburan tentunya ya, bukan yang edukatif dan hiburan juga mungkin. Jadi saya bacakan sedikit tentang profil arsiteknya. Beliau adalah Sidi Ahyar Wiraguna. Beliau sering sekali sekolah. Jadi S1-nya itu ada 2, satu arsitektur dan ilmu hukum. Arsitekturnya itu di Tenas Malang. Kemudian juga beliau mengambil S2 Marketing Magister Manajemen, kemudian Magister Ilmu Hukum, dan sampai saat ini penyusunan tesis S2 di Arsitektur Untar. Beliau juga ada banyak sekali pengalaman, itu baik di bidang konsultan itu sendiri di pabrik akuarium, kemudian ada juga di desain arsitek, ada juga di developer, dan ada juga di kontraktor. Beliau ini terlibat juga di SeaWorld Indonesia itu di tahun 92 sampai 94 di review desain dan pengawasan pelaksanaannya. Kemudian ada di akuarium Pantai Kartini dan banyak lagi akuarium yang sudah didesain oleh beliau. Untuk di bidang arsiteknya, beliau sempat mendesain kawasan pabrik Mero Sekawan Jaya, kemudian ada kawasan perumahan Citra Serang, ada beberapa bangunan-bangunan juga, Bank Rakyat Indonesia, Cabang Rengat Riau, Laboratorium Hubung Singkat PLN, LMK Jakarta. Kemudian di developernya juga beliau sempat di Amartapura Apartemen, Arya Duta Hotel Bali, dan yang terakhir beliau punya pengalaman kerja juga di kontraktor di Wika ya, Wijaya Kusuma Kontraktor. Itu di pembangunan Museum Purna Bakti Pertiwi Taman Mini dan lain-lain. Beliau juga aktif di organisasi profesional, kebetulan anggota YAI Banten juga, dan anggota aktif Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Kurang lebih itu penjelasan singkat terkait dengan profil arsitek yang akan menjelaskan. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan sendiri oleh Pak Esa Wiraguna. Mungkin langsung saja dimulai untuk presentasinya Pak Esa Wiraguna. Sebentar ini kita akan mendengar dan melihat presentasi dari rancangan biota laut yang didesain oleh beliau. Terima kasih. Silakan Pak. Kemudian terima kasih untuk semua peserta yang hadir. Hari ini kita coba bincang-bincang tentang public aquarium. Mudah-mudahan ini menarik karena berbeda dari yang biasa kita geluti sebagai arsitek. Oke, saya coba screenshot. Oke, saya share screen. Belum bisa di-share, Pak. Panitia bisa dibantu? Belum bisa juga ya, Pak? Sudah bisa. Baik, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi tema kita hari ini adalah public aquarium dalam ruang arsitektur. Ya. Jadi istilah public aquarium atau terminologi public aquarium itu yang paling generik, yang paling umum begitu ya. Tapi di beberapa negara itu istilahnya berbeda lagi. Ya. Jadi setiap negara berbeda-beda. Ada yang menyebutnya aquaria, ya. Ada yang menamainya underwater world, gitu. Ada undersea world, ada sea aquarium,
ada juga SeaWorld, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi masing-masing mereka menyebut dengan daerahnya masing-masing, atau dengan bisa juga dengan fungsi yang lebih menjual atau yang lebih menarik begitu untuk penamaannya. Jadi ini tapi keseluruhan ini adalah sebenarnya public aquarium, gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau akuarium itu yang paling umum adalah berbentuk segi empat, gitu ya, akuarium begitu ya. Jadi itu yang paling umum. Atau akuarium-akuarium yang ada di rumah-rumah gitu ya, itu yang paling banyak dikenal. Oke, kita melihat ke sejarah sedikit ya, bahwa akuarium di dunia itu pertama, ini menurut yang ada di literatur, itu di tahun 1853. Jadi kurang lebih kalau sampai sekarang itu hampir 167 tahun ya. Itu kalau sampai sekarang. Itu akuarium pertama di dunia itu ada di London Zoo ya. Bagaimana dengan akuarium yang ada di dunia sampai dengan saat ini? Gitu ya. Kalau kita lihat ya, di Asia, kalau kita ambil yang dekat dengan kita, di Asia itu kurang lebih ada 132 akuarium ya, tersebar ya. Yang paling banyak akuariumnya itu adalah di Jepang. Di Jepang ada 72 lokasi akuarium yang menjadi wahana, baik itu research atau edutainment begitu, ataupun untuk kepentingan-kepentingan lain. Itu di Jepang ya. Kemudian India. Wiraguna, mohon maaf Pak, ya? izin boleh di full screen aja Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Sudah Pak? Sudah Pak. Ya. Jadi di Asia itu yang paling banyak di Jepang. Kenapa di Jepang? Karena memang secara teknologi mereka jauh sudah maju untuk terutama di akriliknya ya. Lalu yang kedua adalah India dan yang ketiga adalah China ya. Nah, di Tiongkok atau di China ini adalah salah satu akuarium terbesar di dunia ada di China ya. Ini untuk kalau kita melihat sebaran ya populasi akuarium di dunia. Kemudian di Afrika ada 7, di Amerika ada 230, dan Eropa ada 171. Ini sumber yang dari kami peroleh dari referensi Wikipedia. Jadi kalau sampai dengan saat ini kurang lebih ada 561 akuarium di dunia. Nah, Indonesia kita ada 8. Nah, dari yang paling kita kenal itu adalah SeaWorld atau SeaWorld dan Jakarta Aquarium, lalu kemudian Taman Akuarium Air Tawar. Oke, kita coba lihat yang dekat-dekat dengan kita, yaitu yang ada di Singapura, Southeast Asia Aquarium atau SEA Aquarium yang baru yang ada di Universal Studio. Nah, ini merupakan salah satu akuarium yang terbesar atau nomor 3 terbesar yang ada di dunia. Ya. Kemudian di Malaysia ada 2, ya, tapi ini yang sering dikunjungi, ya ada 2, satu di Legoland Resort yang buka kemarin di tahun 2019, kemudian yang ada di Aquaria PLCC dibuka tahun 2002, ya. Kemudian di Thailand ada 8, tetapi yang paling ramai dikunjungi itu ada 3. Yang pertama adalah yang ada di Siam Paragon, ya, berada di mall posisinya. Kalau yang di Pattaya ada di dia building sendiri, ya, di pinggir jalan, ini jalan raya posisinya. Ini tadi yang di Jepang, ya. Jepang itu akuarium pertamanya di tahun 1955 sudah memiliki akuarium. Itu yang ada di Toba Aquarium. Itu yang sangat maju teknologi perakuariuman atau marine research-nya. Bahkan sampai dengan tahun 2001 itu mereka sudah bisa menghidupkan atau mengembangbiakan hard coral
Jadi salah satu kemajuan yang luar biasa, termasuk juga di Jepang itu memiliki teknologi akrilik yang kelas dunia. Ini di Jepang hampir setiap kota itu ada akuariumnya, dan yang terakhir dibuka di tahun 2020 itu adalah Tokyo Art Aquarium, di mana ini berbeda konsep dari akuarium-akuarium yang pada umumnya yang ada, yaitu dia dibuat secara dengan penuh sentuhan tangan dengan teknologi tinggi, ya. Bentuknya itu ada yang heksagon, ada yang seperti diamond gitu, ada yang bulat, terus silinder, dan isinya itu ikan warna-warni. Jadi kita tidak melihat apa namanya alat-alat pendukung yang bagaimana akuarium ini bisa berfungsi. Jadi teknologinya sudah canggih sekali. Lalu kalau di Australia dan sekitarnya itu dari tahun 1965 mereka sudah memiliki akuarium pertama, dan yang akuarium pertama yang ada di Manly itu sudah ditutup karena sudah terlalu tua, ya, sudah teknologinya juga sudah terlalu ketinggalan, kemudian juga posisinya juga sudah menjadi di tengah kota, jadi ditutup di tahun 2018. Australia juga salah satu negara yang juga maju di dalam marine-nya dengan 21 akuarium, ya, tersebar, ya. Bahkan di hampir dalam tahun yang sama ada 2 akuarium dibuka, yaitu di Darling Harbour dan di Perth gitu, dengan pengembang atau pemilik yang berbeda. Jadi sangat maju juga. Lalu bagaimana dengan perkembangan perakuariuman di Indonesia? Ya, di Indonesia tadi seperti yang saya sampaikan ada 8, ya, yang sudah ada. Tapi yang kita kenal, yang paling kita kenal itu adalah ada 3 yang ada di SeaWorld Indonesia yang ada di Ancol, kemudian Taman Akuarium Air Tawar yang ada di Taman Mini, kemudian yang terakhir buka adalah Jakarta Aquarium. Yang lain ada di Bali, ya. Kemudian ada di Pulau Putri, tapi Pulau Putri ini skalanya kecil sekali, ya. Ada juga di Jogja dan di Jawa Tengah yang River World itu. Nah, yang Bali yang kami terlibat adalah di Jakarta Aquarium kami terlibat, di SeaWorld Ancol juga terlibat, di Bali juga ikut terlibat, dan Bali ini sangat unik, dia berbeda konsep, yaitu yang ada sekarang yang sudah buka adalah yang baru freshwater-nya, dan dia ada di open space, dia tidak berada di indoor, ya. Ini yang agak berbeda. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun timeline-nya, Gelanggang Samudra itu buka di tahun 74, jadi cukup lama sudah, ya. Kemudian 20 tahun kemudian SeaWorld Indonesia buka di tahun 94, lalu Taman Akuarium Air Tawar di tahun yang sama, ya. Ini khusus Akuarium Air Tawar. Kemudian berkembang, ya, Dolphin Show, ya, di Bogor tahun 90 di Taman Safari. Mereka memilih dolphin ini karena memang sangat tahan, ya. Secara pemeliharaan juga agak lebih relatif lebih mudah dibanding ikan-ikan, ya. Parameter quality air-nya juga dia berbeda dengan biota atau ikan yang lainnya. Taman Safari salah satu pengembang yang memang fokus di dolphin. Ada di Prigen, ada di Batang Dolphin Center. Ini kami terlibat juga yang di Batang terutama. Nah, ini yang di Bali yang saya sampaikan tadi bahwa dia open space, ya. Jadi nature. Jadi di alam terbuka, di kebun begitu, ya, di hutan dia bikin akuarium yang terbuka, menyatu dengan alam dan dengan sistem yang berbeda tentunya dengan yang ada di indoor. Kemudian ini di Pantai Kartini Rembang, ya, sekarang namanya Kura-Kura Ocean Park, masih Mohon maaf,
Pak Wiraguna, halo. Oh, putus kayaknya. Mohon maaf, ada gangguan sinyal mungkin Pak Wiragunanya. Halo Pak Wiraguna, suaranya masih di-unmute Pak. Harus di-unmute dulu Pak, masih di-mute. Ya, sekarang kedengaran? Oh ya, sudah Pak. Baik, Pak. Oke, sorry. Ya, sudah kelihatan Pak Anton? Belum Pak. Sekarang? Di saya belum ya? Di saya belum Pak. Sudah Pak, silakan. Oke, baik. Maaf, kelihatannya sinyalnya terganggu. Sudah kelihatan ya Pak Anton ya? Sudah Pak. Silakan Oke. Pak. Jadi konten apa sih konten yang ada di dalam akuarium itu atau public aquarium atau oceanarium atau apapun namanya. Jadi secara garis besar dibagi dua, ada pasif dan interaktif ya. Yang pasif yang paling umum itu ada tunnel ya. Ada tunnel baik segmentasi ataupun tunnel terowongan yang utuh gitu ya. Kemudian ada berbagai macam show ya, ada feeding show, shark feeding show misalnya, atau feeding show untuk stingray, kemudian ada dolphin show, kemudian ada sea lion show. Bahkan tidak hanya biotanya saja yang show, tetapi perkembangan selanjutnya adalah ada mermaid dance show. Jadi ini yang perkembangan terakhir ini membuat jadi lebih menarik lagi gitu perakuariuman itu. Nah, di samping aktivitas-aktivitas antara diver atau antara keeper dengan biotanya, juga yang tidak kalah menarik lagi adalah biotanya sendiri. Ya. Pak Wiraguna, maaf Pak, izin Pak. Ya. Tampilannya belum muncul Pak, presentasinya Pak. Oh, oke. Belum di-share screen mungkin Pak. Oke, coba sebentar saya. Oh ya. Dot, belum di share screen-nya.
Sudah masuk Pak Anton? Sudah Pak, tapi belum full screen Pak. Oke. Silakan Pak. Oke. Jadi ya, di samping dari tadi sudah sampai mana ya Pak Anton ya? Sorry. Terakhir Bali itu Pak yang museum Oke. apa? Nah ini. Yang ini ya. Biarin Pak. Ya. Jadi di Bali ini menariknya adalah konsep berbeda dari yang pada umumnya, yaitu dibuat di outdoor. Jadi tidak di dalam bangunan, tidak di indoor begitu, sehingga akuariumnya ada di taman atau di kebun gitu ya, di alam terbuka. Pengunjung juga berada di alam terbuka. Ini yang berbeda dengan yang lainnya. Ini yang ada di Pantai Kartini, ya, yang Kura-Kura Ocean Park ini di tahun 2011. Ini kami juga terlibat di dalam konsep desainnya. Nah, kemudian apa sih konten yang ada di dalam akuarium atau public akuarium itu? Secara umum kontennya adalah dibagi dua, satu pasif dan interaktif. Ya. Kalau yang pasif itu mereka menonton, melihat biota, gitu ya, melihat kelucuan dari biota atau keanehannya atau keunikannya, begitu. Biasa ada tunnel. Kemudian mereka juga nonton feeding show. Ya. Feeding show yang semua biota yang ada diberi pakan adalah salah satu dari tontonan yang menarik. Kemudian ada juga yang interaktif antara biota dengan si kipernya. Ya. Biota dengan si kiper itu melakukan atraksi-atraksi. Perkembangan terakhir adalah yang menjadi show-nya adalah orang. Memang dipersiapkan untuk ada show di dalam air, seperti mermaid dance show ini. Nah, selain daripada aktivitas keeper ataupun biotanya, ini yang pasif itu ada tampilan dari live coral. Live coral ini terbagi dua, satu yang hard coral dan satu yang soft coral. Berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa yang sangat menarik untuk ditampilkan di dalam akuarium. Kemudian ada ikan-ikan atau biota-biota yang eksotik, gitu ya, baik warna maupun bentuknya. Ya, jarang orang melihat kalau dia tidak pernah ke akuarium atau dia tidak pernah menyelam, gitu. Yang paling umum kita tahu adalah ikan yang kita konsumsi, seperti bandeng misalnya, atau tongkol, gitu ya, atau ikan kakap, gitu ya. Nah, biota atau ikan ya di laut itu berbagai macam ukuran, berbagai macam warna, berbagai macam jenis gitu. Banyak sekali ya. Sampai hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan itu juga ada bentuknya gitu. Bahkan ada yang seperti karang ya atau lepuk karang gitu. Jadi nggak kelihatan itu ikan gitu. Jadi betul-betul seperti batu gitu. Dia bisa menyamar seperti batu di tempat dia berada. Nah, ini salah satu atraksi atau interaksi antara biota atau ikan dengan si divernya. Ini ikan sarden ya kalau yang kita kenal. Jadi begitu ada pergerakan, mereka akan si ikannya akan schooling gitu, akan mengikuti pergerakan dari si divernya. Kemudian ada jellyfish ya. Jellyfish ini jenisnya banyak sekali, ratusan ya, bahkan mungkin ribuan. Yang ada di Indonesia juga ada yang air tawar juga yang ada di Kakaban, yang air laut juga banyak ya, dan source sumbernya juga berlimpah gitu ya. Bahkan ada yang tentakelnya bisa menyala gitu ya. Jadi berbagai macam bentuknya. Nah ini kita sebagai arsitek
diminta atau kita dituntut untuk berkreasi menyiapkan satu wahana bagaimana supaya biota-biota ini bisa tampil dan bisa dilihat dengan menarik gitu, dengan baik. Nah, kemudian ada sea dragon. Nah, ini salah satu biota yang endemik Australia. Sea dragon ini biotanya kecil, maksimum kurang lebih 30 cm. Kemudian bentuknya seperti tanaman. Kalau dia berada di dalam akuarium dan diletakkan seaweed gitu, nggak akan kelihatan dia itu biota. Nggak akan kelihatan kalau itu ikan gitu ya. Jadi bentuknya itu kayak ikan. Ada dua tipe, yang satu weedy, yang satu leafy. Nah, selanjutnya adalah setelah ikan-ikan yang eksotik, menarik, berbagai bentuk macam itu, ada yang ukuran besar, ya, yang sangat besar, yang besar, sedang, besar, dan sangat besar. Jadi ada mulai dari ikan ekor kuning, ada pari, ada sunfish, ya, ada shark, gitu, dan ada whale shark. Ini yang ukurannya besar-besar. Nah, termasuk shark sendiri, hiu sendiri itu berbagai macam jenisnya, ya. Dan warna, ukuran, dan namanya juga berbeda-beda, tingkat keganasannya juga berbeda-beda. Nah, itu tadi semua adalah ikan air laut atau biota air asin. Kalau sekarang kita masuk ke freshwater, yang air tawar tidak kalah menarik juga, baik dari warna maupun ukurannya. Ya, ini salah satu contoh yang saya ambilkan. Kemudian yang ukurannya juga besar-besar ada, ya, yang ikan air tawar itu. Kalaupun ini asalnya dari Amazon, tetapi Indonesia juga sudah cukup common, banyak yang melihara juga. Ada Pemagigas, ada pufferfish, ada catfish, dan banyak sekali sumber yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Irian bahkan, itu menarik sekali untuk dilihat. Yang kita lihat adalah apa yang kita tahu itu rata-rata yang kita makan. Sementara yang hidupnya kita nggak pernah, jarang kita lihat gitu, terutama kalau yang air tawar. Ada piranha juga yang terkenal ganasnya. Nah, di samping biota atau ikan tadi, ada juga yang aquascape, ya, yang tanaman air. Ini juga sangat menarik. Ya. Berbagai macam kreasi, ya, dengan konsep-konsep baru juga bisa disajikan. Nah, dalam oceanarium atau sea aquarium ataupun apapun namanya, mereka juga tampilkan ada rainforest yang dibuat di indoor, gitu ya, untuk mendukung suasana, mendukung ambien yang diharapkan terjadi. Jadi bahkan tidak tanggung-tanggung, membuatnya juga cukup luar biasa effort maupun teknologinya. Nah, konten lain daripada perakuariuman itu ada dengan kemajuan teknologi, ada submarine simulation begitu. Jadi ini salah satu teknologi baru yang dimasukkan di dalam konten perakuariuman. Jadi misalkan kalau orang datang gitu, masuk, kemudian dia diantar dengan submarine, kemudian di dalam submarine-nya akan seolah-olah dia masuk ke dalam laut, lalu dengan informasi yang berbagai macam informasi diberikan, kemudian nanti dia akan mendarat seolah berada di landing di dalam laut, baru dia mulai menikmati lautan begitu, atau biota-biota yang ada di dalam wahananya. Selanjutnya ada juga web simulation begitu. Ini berbentuk apa namanya, ada video mapping yang seolah-olah ada ombak datang, kemudian ada suara yang dilengkapi dengan sound yang full begitu, kemudian ombaknya seolah-olah menerpa dia. Bahkan real dibuat ombak air begitu, tapi di depannya ada kaca akrilik gitu. Kemudian ditambah efek-efek yang sedikit basah gitu. Jadi seperti 4D gitu, Pak. Kemudian ada schooling fish, ya, ada mermaid dance, ada sea lions, ada swim with dolphin,
Nah, Swim with Dolphin ini juga salah satu konten yang menarik diletakkan di perakuariuman yang ada. Kemudian ada juga yang di dalam akuarium itu ada glass bottom boat. Jadi si pengunjung bisa naik ke seperti perahu begitu, kemudian dia bisa melihat ke bawah. Kemudian ada tadpole, ada sea walker, ada juga yang penguin, ada fun dive, ada beluga, ya, ada juga berbagai macam interaksi antara biota dan langsung dengan si pengunjung. Yang terakhir lagi ada yang disebut behind the scene. Beberapa tahun yang lalu itu pengunjung nggak boleh melihat bagian belakang daripada perakuariuman, tetapi sekarang ada yang dibuka, ya, bagian-bagian tertentu dibuka dan dijual tiketnya secara khusus untuk bisa dilihat behind the scene-nya. Next daripada kontennya adalah ada camping on the sea, gitu ya. Jadi di malam hari, ya, kalau siang hari berkunjung, malam hari dibuka kemah-kemah untuk bisa melihat bagaimana biota di malam hari. Dan ini ada di SIE Aquarium di Singapura maupun ada di SeaWorld Indonesia. Oke, itu cerita pendahuluan dulu dari tentang public aquarium. Kemudian sekarang kita masuk ke project, ya. Saya ambil case-nya adalah BXScience Aquarium yang ada di Bintaro. Ini didesain dari 2018 hingga 2019 dan konstruksi dari 2020 ini rencana dibuka tahun 2022. Terletak di BXScience Mall 1, ya, maksudnya yang ada sekarang dengan konsep modern, ya, edukatif, entertainment, dan konservasi atau edutainment. Ya. Ini posisi mall yang lama, kemudian di antara mall yang lama ini di sebelahnya ada taman. Ya. Nanti posisinya akan berada di kelihatan Pak Anton? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, jadi ini mall yang lama, ya, mall yang lama. Kemudian di tengah-tengahnya ada plaza. Kemudian sebelahnya akan dibangun mall baru. Nah, posisi daripada akuarium itu akan ada di tengah-tengahnya, ya, akan ada di tengah-tengah dari dua mall, ya. Jadi posisinya akan ada di tengah-tengah sini. Dia akan ada di basement 1 dan basement 2. Jadi dia berada di basement, di underground. Gitu. Dan di atasnya akan ada plaza. Ya. Ini posisi untuk yang proyeknya. Nah, orang akan masuk, pengunjung akan masuk dari plaza di sini, gitu. Kemudian dia akan, atau dia bisa masuk dari mall 1 atau mall 2, terkoneksi, ya, terkoneksi dengan lantai B1. Atau dia juga bisa dari atas. Nanti akan ada masuknya dari ground, gitu. Kemudian akan masuk ke lobby, ya. Jadi posisinya, maaf Pak. Ya, dia masuk ke lobby, ya. Main lobbynya akan berupa lantainya akan rencananya terbuat seolah-olah kita masuk ke laut. Lantainya itu seolah-olah air begitu. Kemudian ada ticketing di situ, ada foto booth di situ. Kemudian begitu masuk di main gate, dia akan diterima, akan disajikan akuarium-akuarium yang warna-warni, gitu ya. Akuarium-akuarium yang warna-warni di sini, berbagai macam biota yang menarik, gitu. Jadi ini konsep yang baru dari perakuariuman.
Karena kalau konsep yang lama itu mereka selalu menyajikan sesuai dengan ekosistem. Jadi urutan-urutan ekosistem. Misalkan mulai dari biota yang hidup di dataran tinggi, misalkan di pegunungan, lalu baru masuk ke hutan, lalu masuk ke yang lebih rendah lagi, dan seterusnya sampai ke muara. Setelah itu baru masuk ke yang yang kedalamannya lebih dangkal begitu seperti coral, dan terakhir baru masuk ke yang deep-sea-nya gitu. Nah, tapi kalau yang disajikan sekarang itu adalah bagaimana menyajikan eksibit yang membuat pengunjung tertarik, membuat pengunjung betah. Jadi first impression-nya itu disajikan lalu nanti berikut akan masuk lagi ke secara perlahan diberikan penyajian yang bertahap sampai dengan ada yang interaktifnya. Jadi jalan sekian meter, kemudian setelah dia melihat, kemudian nanti dia bisa ada satu tempat yang dia bisa menyentuh, berinteraksi, gitu. Kemudian ada yang suasana yang berbeda, misalkan seperti di dalam Schooling Fish ini, suasananya akan berbeda sekali, ya. Kemudian baru diperlihatkan lagi ada sedikit untuk melihat bagaimana ikan dari salah satu jendela akuarium utamanya. Lalu setelah itu akan melihat akuarium yang tembus dari lantai 2, dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi ini ada satu akuarium yang dua tingkat gitu ya, dia utuh gitu, dari atas bisa dilihat, dari bawah juga bisa dilihat. Lalu setelah itu pengunjung akan dibawa ke area yang hijau. Ini adalah area rainforest seperti yang sampaikan tadi. Di dalam rainforest ini akan disajikan mulai dari ikan-ikan yang atau biota-biota yang hidup di hutan gitu. Dan rainforestnya ini rencana akan dibuat satu simulasi hujan, simulasi kilat gitu, kilat ya, apa istilahnya itu Pak Anton? Petir. Ya, jadi ada secara periodik gitu akan ada hujan, terus rintik-rintik, terus seperti mendung atau seperti matahari. Nah itu akan dibuat di rainforestnya gitu. Ini dia berada di atas sehingga dia bisa melihat ada akuarium yang di bawahnya dari atas. Jadi dia melihat seperti ada telaga di bawah. Kemudian juga ada waterfall di sini, ada air terjunnya. Kemudian setelah itu dia akan melewati gua. Di dalam gua akan ada akuarium kecil yang ikan yang hidup di dalam gua. Gitu. Setelah itu mereka turun dengan, jadi yang berbentuk hijau ini adalah rem, kemudian dia turun sampai ke basement 2. Ya. Ke basement 2 itu nanti dia akan ketemu juga di sini ada akuarium-akuarium lagi yang temanya sesuai dengan biota-biota yang ada di dataran lebih rendah lagi. Gitu. Lalu setelah mereka sudah cukup lama berjalan, akan disiapkan tempat ada untuk istirahat. Di sini ada children playground ya yang tematik gitu. Kemudian ada touch pool di sini, mereka bisa berinteraksi dengan ikan-ikan, bisa memberi makan ikan, ya pakannya itu yang dijual gitu, terus mereka bisa memberikan pakan itu. Ya. Kemudian akan ada masuk ke jellyfish, ya. Jellyfish ini juga tidak kalah menarik. Setelah jellyfish, pengunjung akan dibawa melihat akuarium yang dilihat dari atas tadi, tapi ini kali dilihat dari bawah. Nah, di akuarium yang tinggi ini akan ada show nanti, akan ada feeding show di sini,
ya, berbagai macam atraksi dengan tema-tema yang akan disajikan. Jadi kalau dilihat di gambarnya ada di bawah sini. Kemudian dari situ pengunjung baru masuk yang ke klimaksnya, ya, atau yang sangat menarik itu adalah masuk terowongan. Ya. Dari terowongan mereka akan melihat berbagai macam ikan dengan ukuran yang besar-besar. Kalau tadi mereka lihat sepanjang perjalanan itu ikan yang kecil, tapi dilihatnya detail gitu, ya, jarak dekat gitu. Kalau ini ikan yang ada di terowongan yang berseliweran di sepanjang jalan terowongan kaca ini. Nah, terowongan ini cukup besar, lebarnya bisa 3 meter, tingginya juga 2,8. Ya, jadi sangat kesannya akan grand sekali. Kemudian ada dom di tengah sini, ya. Di dom ini ada tempat duduk, tempat istirahat lagi untuk mereka bisa menikmati suasana suasana yang terjadi dengan ikan di bagian kiri dan kanan. Nah, di dom ini juga biasanya akan ada pada saat mereka duduk akan ada atraksi juga, ada feeding shack di sini, ya. Berbagai macam juga tema-tema yang tentu disesuaikan. Lalu setelah dari dom mereka keluar lagi terowongan. Nah, berikutnya adalah ada di sini viewing window yang cukup besar, yang lebarnya 12 meter, tingginya 3 meter, ya, 12 kali 3 meter. Ada amphitheater di sini. Nah, di sini ada aktivitas show yang terakhir, ya, show terakhir yang menjadi andalan dari The Exchange Aquarium. Gitu. Lalu setelah itu akan ada submarine, ya, akan ada submarine di dalam wahana ini. Suasananya seperti ada di dalam kapal selam, gitu. Ya, di sini. Setelah dari submarine, mereka akan lihat penguin. Ya, nanti di slide berikutnya akan ada 3D-nya. Akan lihat penguin dengan suasana juga yang kontras sama sekali. Settingnya juga seperti di kutub begitu. Next adalah potongannya. Jadi kelihatan ini bangunan 2 lantai, ya, ada di basement. Ya, tingginya kurang lebih 4,5 meter rata-rata, 4,5 meter, ya. Ini beberapa potongan yang. Nah, tadi saya sampaikan ini ada akuarium yang nembus nih Pak, yang 2 lantai. Kelihatan ya Pak Anton ya? Kelihatan Bu. Ya, jadi bisa dilihat dari atas dan bisa dilihat dari bawah, dia tinggi sekali. Ya. Nah, ini yang biru ini 2 ini adalah main akuariumnya atau main tanknya. Kemudian di sebelah sini, kalau saya potong memanjang, di sini ada amphitheaternya. Yang kuning-kuning ini adalah service area. Ya. Ada pompa, ada segala macam, ada di daerah yang kuning-kuning ini. Gitu. Oke, ini potongannya lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana jika akuarium itu pecah, gitu ya, misalnya. Ya, dengan kapasitas air yang 2.600 meter kubik ini, kalau terjadi pecah gitu, maka kalau amit-amit ya sih nggak akan terjadi. Kemudian kita sudah lakukan studi dan ini juga salah satu bagian yang dipertanyakan oleh TNT ABG, gitu ya. Katakan kalau the worst case-nya terjadi pecah, maka airnya akan menyebar ke semua bagian itu di B2. Maksimum tinggi air akan ada kurang lebih 70 cm. Ya. Lalu bagaimana dengan evakuasinya kalau terjadi emergensi? Ini juga kita sudah studi dan juga sudah dipresentasikan, jadi sehingga sampai dengan izin untuk pembangunan juga sudah diberikan. Ini untuk evakuasi di basement 2, itu yang tadi basement 1. Lalu dalam perakuariuman juga di P-Exchange ini kita siapkan data selengkap-lengkapnya, ya, mulai dari semua data yang dibutuhkan. Nah, ini beberapa image, ya. Mungkin saya mulai dari main entrance, ya, lobby. Ini yang kelihatan Pak Anton? Yang paling kiri, ini main lobby-nya, ya. Kemudian main gate-nya, kemudian ini exhibit pertama,
ini lanjutan journey berikutnya, dan seterusnya. Jadi mulai dari main gate, ya, kemudian gate control, kemudian di sini ikan-ikan yang warna-warni, yang full color tentunya. Kemudian ada Sea Dragon Kingdom. Kemudian akan ada di sini ada touch pool, ya. Kemudian ada shark walk. Nah, ini shark walk ini kita bisa melihat hiu dari atas di menginjak akrilik gitu. Jadi seolah-olah kita menginjak kaca gitu. Kalau yang melihat hiu itu dari bagian atas. Kemudian ini akuarium yang bisa nembus dari bawah ke atas tadi. Kita bisa melihat dari podium, dari mezaninnya. Kemudian ada akuarium untuk yang rainforest tadi ini, yang ada rainforestnya. Kemudian ini rainforest dari atas, ini yang dari bawah. Nah, di rainforest ini ikannya ikan air tawar seperti arapaima dan segala macam. Akan ada feeding show-nya juga. Nah, ini baru kita masuk ke tunnel, gitu. Di tunnel. Kemudian ini adalah amphitheater-nya. Nanti saya akan lihatin yang. Nah, ini tunnel. Ini salah satu yang bagian yang sangat menarik dari akuarium. Kalau orang berkunjung ke public aquarium atau ke oceanarium atau ke SeaWorld. Ini domnya, ya. Ini domnya. Yang atas ini bukan air, tapi ini dibuat seolah-olah seperti air. Kemudian ini view dari bawah yang untuk akuarium yang tembus ke atas. Ini amphitheater-nya. Ini yang submarine-nya, ya. Wahana yang seolah kita berada di dalam kapal selam. Kemudian ini wahana untuk penguinnya, ya, untuk penguinnya. Ini market, masih market. Nah, itu proyek tadi yang di Bintaro, ya. Ada satu proyek lagi yang Surabaya. Secara prinsip nanti coba kita lihat. Berikutnya adalah yang mau saya sampaikan dari akuarium ini yang sangat spesifik dengan proyek-proyek arsitektur yang lain adalah untuk viewing window-nya atau akrilik, ya. Jadi semua akuarium yang berukuran besar itu bahannya bukan kaca. Kalau yang kecil-kecil, ya, di bawah 1 kubik kapasitas air itu kita berani menggunakan kaca. Tapi begitu sudah ukuran besar dengan ketinggian air yang cukup tinggi juga, itu harus menggunakan akrilik. Nah, akrilik itu sama dengan akrilik yang kita lihat pada umumnya, ya, hanya saja mereka dibuat lebih tebal dan formulasi yang berbeda tentunya, karena kegunaannya juga berbeda. Jadi pada awalnya dia buram, kemudian dipoles dan akan menjadi bening. Nah, ini beberapa yang akrilik yang flat, ya, yang tebalnya bisa mau tebal dari di atas 4 cm sampai dengan 1 meter juga ada, bisa dibuat, gitu ya. Karena by request. Ini yang untuk curve-nya, ya, dia bisa ini untuk yang silinder, misalnya dibuat jadi 3 segmen begitu. Ini yang curve. Kemudian ini installation untuk akrilik. Ini kebetulan kami terlibat di Jakarta Aquarium untuk menginstal akrilik yang dari Jepang. Ini yang silinder tanknya. Ini yang curve. Kelihatan Pak Anton? Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini yang izin Pak, mengingatkan tinggal 5 menit lagi waktunya Pak. Oh, oke. Baik, kalau begitu dipersingkat. Ya. Oke, ini semua akrilik. Nah, saya sampaikan untuk akrilik itu yang paling penting adalah di dudukannya. Kalau untuk yang tunnel dia U-shape, ya, jadi bentuk U begitu dudukannya. Kalau yang flat atau yang curve dia ada L-shape gitu ya, bentuknya L, ya. Jadi kurang lebih dudukannya seperti begini. L, kemudian dia ada setting blocknya. Oke, selain daripada akrilik, ada juga yang
yang harus kita persiapkan adalah desain untuk di dalam akuariumnya. Tentu ini kita akan bekerja sama dengan si akuarisnya. Ya. Setidak-tidaknya kita sudah pikirkan akuarium ada dekorasi-dekorasi. Yang paling penting di dalam dekorasi itu adalah tidak boleh ada material-material yang toksik ya. Jadi dia harus non toksik semua. Ya. Misalkan rangka-rangka untuk dekorasinya semua harus dari bahan toksik non toksik, misalnya PVC, UPVC dan seterusnya, atau FRP juga, misalkan begitu. Tuh, kemudian ini masih di rockwork-nya. Oke, ini yang di Surabaya, secara prinsip desain perakuariuman hampir mirip-mirip, serupa tapi tidak sama. Nanti dia akan ada berbeda di bagian-bagian tertentu, terutama di sesuai dengan requirement dari si pengembangnya. Oke, kemudian saya masuk untuk penutupnya bahwa potensi untuk perakuariuman di Indonesia itu sangat besar dan sangat menjanjikan, karena Indonesia itu kita baru ada 8 akuarium atau 3 lah yang paling yang sudah ada, dan 1 akan buka. Kemudian next akan ada buka lagi di Pangandaran yang punya KKP ya, dan di Morotai 1. Ya, jadi Sumatera belum ada, Kalimantan belum ada, Sulawesi belum ada, Irian belum ada, gitu ya. Sekarang baru terpusat di sekitar Jawa. Laut adalah masa depan Indonesia. Ini sudah dari KKP sudah sudah mendeklar ya. Kemudian Indonesia juga surga perikanan dunia. Kemudian potensi besar laut Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Pak Anton. Terima kasih. Mudah-mudahan menarik buat rekan-rekan. Terima kasih Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Wiraguna. Penjelasan yang sangat menarik dan topiknya khusus ya, jarang kami melihat public aquarium ini. Ya, tadi kita sudah dijelaskan dari mulai terminologi, itu bisa disebut aquaria, undersea water, undersea world. Tapi kami memang mengertinya sih SeaWorld ya, karena di Indonesia kita seringnya ke SeaWorld. Kemudian kita juga diajak mengenal tentang sejarahnya public aquarium, kemudian konten dari kegiatan-kegiatan yang ada di public aquarium juga sudah dijelaskan. Kemudian tadi kita diajak jalan-jalan juga di salah satu proyeknya di Bintaro Exchange ya, Oceanarium di daerah Bintaro. Dijelaskan terkait dengan flow-nya, penataan akuariumnya, dan isi ruang dalamnya. Sangat menarik, Pak. Mungkin bisa kita buka saja pertanyaan bagi rekan-rekan peserta dari Zoom atau dari YouTube.